Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan lagi, kita bahas saham-saham emas. Let's see dulu ya. Ada beberapa nih ya, lumayan banyak. Kita cek dulu pertama dari XAU USD atau harga emasnya. Nah, sebenarnya aku melihat kembali lagi kemarin ada news ya di kayak 2 hari atau 3 hari lalu bahwa Bank of China sebenarnya tetap masih sangat high on demand buat beli atau buat nge-reserve mereka punya emas gitu ya. Jadi kan sebenarnya bank sentral di seluruh dunia itu punya gold reserve ya kan, dan dia harus ngumpulin juga. Nah, demand paling besarnya itu sebenarnya ya dari bank sentral seluruh dunia ditambah lagi dengan yang paling gede demand-nya dari China. Terus kemudian ya semi konduktor buat bikin chip itu ya, yang motherboard itu beberapa komponennya tuh ada yang pakai emas gitu ya. Beberapa komponennya yang pakai emas karena emas yang paling stabil dan eee, ya secara chemical gitu ya, secara dia punya ikatan kimia tuh lebih gampang buat dibentuk menjadi lembaran-lembaran tipis gitu ya. Jadi demand-nya pada emas tuh relatively tetap tinggi. Nah, kalau Mas Emon lihatnya sebenarnya ketika emas itu masih range-nya di harga 4.500, aku sih ngelihatnya ya masih oke lah buat saham-saham tambang emas. Tapi balik lagi nanti waktu kita bahas di saham-sahamnya gitu ya, ya dilihat aja kira-kira areanya udah terlalu junam ke bawah, di situlah teman-teman beli. Tapi kalau misalnya udah agak terlalu tinggi gitu ya, ya consider buat di TP gitu ya. Karena kalau harga emas sendiri, ketika yang namanya Selat Hormuznya itu selesai teman-teman ya, ini pasti akan terkoreksi. Tapi nggak tahu koreksinya sampai kemana. Ya biasanya sih nggak pernah turun jauh gitu ya, paling ke 4.300 atau 4.200 maybe, ya area-area sini ketika kondisinya kembali lagi seperti semula, kayak begitu ya. Jadi yang diuntungkan ya siapa, ya saham-saham yang di sektor emas. Jadi udah tahu view-nya, sekarang nanti kita bahas satu-satu nih, Antam gimana, MDKA gimana, dan kawan-kawannya. Kalau misalnya salah satunya udah jebol ke bawah ya silakan beli gitu ya. Karena sebenarnya kalau ngomongin fundamental buat saham-saham ini, kecenderungannya bagus. Oke, so yang pertama Antam ya, betul ya. Antam, teman-teman. Antam itu kita ngelihat di 3.780 gitu kan ya, ketarik lagi turun. Tapi teman-teman tetap lihat kalau misalnya kita ngomongin structure yang terbentuk di sini, ini MA200 dan MA100-nya tuh berhasil ya berarti dia berhasil naik lagi nih ketika nyentuh MA100 di sini, MA200 di sini ya. Nah, itu. Nah, sekarang memang posisinya agak turun nih. Nah, tapi yang harus kalian lihat adalah nanti di MA5 sama MA100. Kalau misalnya ditarik lagi turun di sini dan akumnya lumayan banyak, ini kalian bisa ngarepin naik. Kenapa? Karena dari struktur, teman-teman ya, ini low-nya itu kebentuk di harga 3.300 ya, 3.350 pas di EMA 200, terus di sini juga solid higher low. Kalau dia ketarik di sini ya, ini juga kita bisa ngeliat sebagai solid higher low kayak gitu. Nah, kalau dari segi bentuk gitu ya, teman-teman bisa lihat nih. Sebenarnya di sini ada potensi buat naik ya, kayak rising wedge pattern gitu kan. Tapi kalau misalnya pun ketarik lagi ke bawah seperti ini ya. Nah, sebelum naik lagi ini ya kalian bisa dapetin, kalian bisa coba ngumpulin buat area beli kayak gitu. Selama dia nggak keluar dari 3.500 ya harusnya view-nya masih naik. Nah, berikutnya yang harus teman-teman lihat adalah momentumnya. Nah, ini karena momentum udah tinggi gitu ya. Sebenarnya karena si merahnya masih agak telat ya, lagging. Ini nunggu sehari 2 hari dia masih ada potensi naik, menurutku sih masih gitu ya. Tapi balik lagi, setiap kita ngelihat dikasih tahu sama stochastic slow bahwa dia udah kembali dead cross, disinilah teman-teman bisa melakukan yang namanya aksi taking profit gitu ya. Kalaupun mau di long term, ya udahlah masa-masa kagak jelas gini tak TP separuh atau sebagian, baru nanti kalau dia udah turun lagi masuk lagi di Antam kayak gitu. Nah, terus cek lagi buat si Antam gitu ya. Sebenarnya nggak worry juga sih kalau kalian pegang Antam gitu ya. Tapi dengan ngelihat, oh Mas Emon masih buangan nih asingnya, ya udah wait and see dulu gitu ya. Kalau turun 4K jangan lupa cicil LM. Ya betul ya, kalau misalnya yang suka logam mulia bisa tuh. Kalau udah turun, coba belinya pelan-pelan gitu ya. Nah, let's check dari tanggal 10 kemarin ya. Kalau foreign-nya buang terus, ya ini masih net sell. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau kita ngelihat saham-saham gede, saham-saham LQ45 gitu ya, atau saham-saham emas, ketika teman-teman lihat asingnya buang, di situ tuh sebenarnya
kita justru mikirnya kebalik gitu ya. Kebalik dalam artian, wih, ini buangan gede nih. Artinya apa? Sebenarnya bagus nggak? Bagus banget. Kenapa? Karena kalau asingnya buang, harganya turun, kita dapat diskon, teman-teman. Kita dapat diskon. Begitu asingnya mulai masuk, nah di situ teman-teman bisa sizing agak lebih gede. Kayak gitu. Iya dong. Nah, di Antam yang beli hari ini masih ZP sama XL, gitu. Ya ZP sama XL, tapi XL-nya cenderung kecil, XC juga. Terus yang tekanan buang masih BK, TP, dan AZ gitu ya. Jadi ya untuk sementara ZP dulu yang ngedominasi. Nah, kalau misalnya harganya masih turun atau mau ditarik sampai 3.580 gitu ya, nah ini nggak jadi masalah teman-teman. Kayak gitu. Ataupun sampai dia, ya asalkan tetap masih konteksnya higher low di sini ya, range 3.500 ya ini nggak apa-apa. Tapi ketika dia drop dari 3.000 berapa nih? 3.500 gitu ya, atau 335. Nah, kalau misalnya dia drop dari 3.490, nah ini baru nih tandanya untuk continuation ke bawah. Tapi selama di sini harusnya sih masih oke. Buat dia kembali naik lagi gitu ya, karena masih rapih nih. Buat si Antam ya. Kayak gitu. Itu sih sama ditunggu juga nih. Ditunggu karena kayak biasa kan tiba-tiba dia naik sendiri gitu ya. Gitu aja sih buat Antam. Sama lihatnya dari atas ke bawah, diskonnya 28%, sekarang udah 20% gitu ya. Sebenarnya sih kecenderungan masih rada-rada downtrend ya, teman-teman ya. Tapi oke lah kalau mau koleksi ya. Ini EMA 200-nya juga kuat. Oke, so next, harta. Nah, hartanya teman-teman ya, karena drop, sebenarnya karena momentumnya juga udah lumayan naik ke atas gitu kan, aku sih lebih sarankan kalau misalnya kalian mau masuk gitu ya, ini nih, kalian masuknya di 3.430 ya, 2.430. Karena berhubung ini gapnya lumayan luas nih, yang belum ketutup gitu ya di sini. Nah, berhubung ini turun maksud Mas Emon juga gitu kan, ya udah kenapa nggak sekalian tunggu dia retesting 2.430 baru kalian beli lagi. Ini harapannya ya, tapi kalau misalnya memang 2.430 itu nggak bisa membawa yang namanya harta untuk putar balik, ya maka teman-teman akan lihat jatuhnya lebih dalam. Nah, sementara yang harus diperhatikan, ini juga sih momentum dari stokastik nih. Kalau udah dead cross, ya jangan lupa lah di TP gitu ya. Sekarang kita lihat flow ya daripada si harta gimana. Nah, menarik nih. Nah, harta itu turun nih hari ini ya, 2 hari berturut-turut buang, sempat ditarik naik, terus ditarik lagi turun. Kalian lihat harta XL sama XC-nya gede, teman-teman. Buangan barangnya lebih dominasi AK sama OD. Ya rata-rata majority AK buang terus gitu kan. Ya udah, tungguin dulu aja. Kalau memang dikasih drop di bawah ke 2.430 ya nice gitu ya. Sama sebenarnya coba aku cek dulu dari sini ya. Ya kurang lebih lah ya. Ngarepin retracement sampai 2.430 baru ini area yang cukup wise buat teman-teman beli. Kalau misalnya dikasih lagi ke 2.360, wah ini retracement-nya bagus banget sebelum ditarik naik. Itu lebih mantep. Gitu ya, berhubung juga ya stokastik nih ya, udah lumayan, salah satu udah mulai masuk di area overbought. Kayak gitu. Apalagi tambah lagi nih, apa nih? Wah, XL-nya sama XC-nya gede gitu ya. Oke, lanjut. Itu tadi buat si siapa harta, nextnya emas. Nah, ini salah satu saham yang gokil gitu ya, bisa naik terus, mantap. Nah, teman-teman ngelihat bahwa yang namanya emas itu, nah ini gap-nya kebentuk nih ya, di 9.000 gitu kan. Setelah dia tarik ke bawah, teman-teman ngelihat apa nih? Oh, kita ngelihat lagi nih Mas Emon nih, golden cross lagi. So, basically, emas ada potensi buat lanjut naik gitu ya. Karena terakhir kita lihat dia GC di bawah itu pas Desember nih, sebelum dia naik ke atas. Nah, berhubung dari atas ke bawah, kita coba cek naiknya udah berapa persen ya dia ya, turunnya udah berapa persen ya gitu ya kurang lebihnya. Oh, pas kita lihat nih, dari sini deh, dari udah kurang lebih 14%, terus teman-teman lihat momentum yang terbentuk di sini juga naik ya, untuk dia punya technical gitu. Nah, berarti area yang teman-teman harus jaga nantinya adalah 7.900-an gitu ya. Kalau misalnya pun ketarik di sini ya ini menarik lah untuk kalian consider sebagai area buy.
Kayak gitu kan. Ini sebenarnya kalau dibilang gap, harusnya sih enggak ya. 87 open 8100 tarik ke bawah. Ah ya ini gap nih. Ini gap ya di sini ya. Nih. Nah ini gap. Jadi kalau nanti dia singgah dulu 7900, nah ini menarik nih. Nah, wait. Kita coba lihat flow-nya gimana. Buat si emas gitu ya. Buat emas. Nah, agak worry sedikit teman-teman ya, karena mulai jadinya buangan gitu kan 2 hari terakhir, 3 hari terakhir sebelumnya masih akum. Coba kita lihat dulu tanggal 10, AZ sama XL mulai ngikut, buangan masih BK. Coba kita cek dari April gitu ya, PD, KZ masih ada barang, tapi kayaknya kecenderungan udah mulai pada jual. Nggak, PD sama KZ masih stay, BKSS nih yang masih jualan. Nah, jadi yang perlu kita lihat apa? Yang perlu kita lihat nanti posisinya 7.900 nih. Kalau 7.900-nya hit gitu ya, pas nutup gap di sini juga, consider buat entry. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman lihat, wah mas drop di bawah 7.800, ya lebih baik teman-teman masuknya di 7.600. Jadi kayak di cut, terus tunggu dia ketarik ke bawah, lihat golden area di 7.600, baru teman-teman belinya di bawah sini. Gitu. Tapi berhubung sebenarnya di sini pas banget momentumnya golden cross, ya I think sebenarnya 7.900 lumayan lah. Kalian bisa dapat harga yang lumayan menarik gitu ya. Itu buat emas. Next-nya itu adalah MDKA. Nah, ini masih satu grup lah ya. Oke, so MDKA teman-teman yang harus diperhatiin, ini bisa terjadi sebenarnya gini. Karena ini ascending triangle gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, gini kan, ascending triangle, nih, gini. Nih, ini kalau misalnya terakhir dia bisa bawa naik gitu ya. Nah, gini ya. Kalau terakhir teman-teman bisa lihat naik, berhasil breakout ya dari 3.310. Nah, maka teman-teman bisa ngeliat next targetnya adalah ke 3.500. Nih. Tapi, kalau misalnya teman-teman lihat yang namanya MDKA itu jebol, nih, di bawah 3.160, maka teman-teman akan melihat yang namanya invalidasi daripada kenaikan harganya si MDKA. Dia jadinya apa? Dia jadinya kecenderungannya akan turun nih. Nah, inilah yang kita sebut invalidasi. Jadi ya diperhatikan kalau misalnya kalian mau consider masuk di MBMA, lihat nih, jebol 3.160 harus buang dulu. Nah, untuk di situ konfirmasinya ya kita cek. Kita cek apa? Kita cek sebenarnya si MDKA ini siapa ya yang akum ya. Nah, MDKA akum nih. Berarti kayaknya kita ngelihat, oh nih ada potensi valid nih. Valid dia untuk bisa naik lagi. Karena berhubung kita lihat asingnya akum, kita cek lagi, RX-nya masuk. Ada sih XL dikit. Nah, jadi memang tetap wait and see. Asalkan teman-teman ngelihat ada smart money yang masuk, itu udah bisa jadi katalis yang lumayan bagus lah buat ngelihat saham ini kembali naik. Kayak gitu ya. Gitu aja buat MDKA. Nah, ini harus dipantau. Kalau misalnya drop 3160, terus asingnya mulai masuk lagi ya, masih berpotensi untuk naik gitu ya teman-teman ya. Oke, next lagi itu kita bahas Archie ya. Nah, Archie ini juga sebenarnya masih relatively oke. Nah, teman-teman lihat di sini kita melihat sesuatu di mana yang namanya gap di sini ya, yang namanya gap di sini ini aku ganti, ini warnanya warna apa sih? 1, 2, 3, oh di 3 ya. Nah, teman-teman ngelihat di sini bahwa gapnya itu nggak ketutup, dianya tiba-tiba udah naik lagi gitu kan. Nah, tandanya apa? Kalau teman-teman lihat di posisi di sini, ini sebenarnya udah valid bahwa si Archie itu masih ada potensi buat naik. Tapi tetap, ya karena kita nggak tahu besok apa yang terjadi gitu ya, kalau nanti drop dari 1.500, gitu, dari 1.510 gitu ya, nah tandanya ada potensi untuk dia kembali lagi nutup gap sebelum dia naik lagi. Tapi kalau misalnya dia masih kuat, kalau misalnya dia masih kuat pergerakan harganya ya teman-teman ya, tadi aku kasih warna merah. Kalau pergerakan harganya masih kuat dan dia cenderung naik ke atas, maka ya gap di sini unlikely untuk di testing ya. Atau dia ketarik ke 1.510 terus naik lagi. Nah, ini teman-teman akan ngelihat ya udah dia akan naik terus. Kayak begitu. Nah, kita confirmnya pakai apa? Kita confirmnya pakai flow-nya. Flow-nya gimana, Mas? Cek Archie.
Nah, Archie ini sepi nih. KZ, NI sama BB masih masuk. Lihat lagi, asingnya net akum 17M. Nah, ini yang kita suka gitu ya. Kenapa? Karena yang masuk smart money semua nih, teman-teman. Lihat lagi, oh BK-nya buang. Oke, BK buang. Tapi yang ngambil barang siapa? KZ. Bagus gak? Bagus, lumayan ya. LG, XL buang. Iya, jadi oke lah, ini masih ada potensi buat naik. Lihat supportnya di 1.500. Stokastik juga masih cakep ya, masih oke di bawah sini. Oke, next, BRMS ya, BRMS. Nah, BRMS, lihat habis dia break, mirip-mirip ya teman-teman ya, candle-nya ya. Doji dulu, terus masih bisa di hold di 845. Nah, ini teman-teman tetap perhatiin 845-nya nih. Kalau 845-nya ini drop gitu ya, ini dia gap up ya. Gap up dia naik berapa persen nih? 13% ya. Nah, ini karena gap up, sebenarnya kalau 845-nya drop, teman-teman ya, ada potensi buat dia ini ketarik sampai 825 sebelum kembali naik lagi. Kenapa kayak begitu? Karena teman-teman lihat di sini MA5 sama MA5-nya tuh jauh banget nih. Ada gap antara MA5 sama pergerakan harga. Gitu ya. Jadi dibalik ke 820, 825 ini sebenarnya normal-normal aja. Sama kalau nggak mampu teman-teman ya untuk kalau misalnya kebalikannya dia mampu break dari 865 gitu ya. Nah, maka ini untuk continuation masih akan berpeluang tinggi terjadi. Nah, kalau kita bahas dari stokastik gitu ya, masih nukik ke atas, ya paling 1-2 hari lagi masih bisa lah buat ngeliat BRMS naik. Tapi kalau misalnya udah mulai sign gerjet-gerjet, naik, terus tiba-tiba naik ya, terus dead cross, nah siap-siap lah, biasanya harga akan kembali junam lagi. Gitu. Oke, so kita cek buat siapa namanya, BRMS. BRMS, kita cek ya teman-teman ya. Nah, ini kan ternyata buang nih. Nah, makanya kita harus twist dikit. Oh, dia buang nih. Kita lihat siapa yang buang. Akumnya ada di ZP sama GR, buangannya ternyata lebih gede dari AK dan RX. At least kita lihat, oh asing sama asingnya masih mau ngumpulin. Meskipun di salah satu tekanan jualnya lebih besar. Gitu aja sih paling. Ya, ini ZP ya, yang akum lebih gede. Coba nih. 75, selnya 116M. Ya masih, ya lihat posisi retail ada di kiri tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman lihat BRMS besokannya masih turun ya udah tau lah alasannya ya. Karena memang dari posisi tekanan sell-nya dari foreign-nya gede, lumayan tinggi. Kayak gitu. Terus next lagi kita bahas PSAB ya. Sebenarnya sih PSAB ini yang masih tak koleksi gitu ya. Nyangkutnya dari 600 sekian. Dan salah satu yang gampang kejaga lah ya, range 525 kayak sebelumnya kayak gini ya, 525 510 ditarik drop terus create gapnya udah dipenuhin, di sini juga udah ke testing 545 and then another gap ke bentuk ya kan, ini gap ini. Sebentar aku coba cek ya. Buat pergerakan dia di sini itu candlenya open 540, opennya 540, close-nya 535, 540. Ya nggak apa-apa sih, sama ya gapnya di sini ya 540. Jadi sebenarnya chance buat dia balik lagi ke 525 sampai 540 ini masih bisa. Tapi nah nih lihat support di sini ya, minor support di 500. Kalau misalnya 500 jebol, teman-teman lihat jatuh ke 478 ya kalian bisa serok lagi nih buat PSAB di sini. Ini paling wise gitu. Tapi berhubung di sini 500-nya kuat di hold ya. Either kalian mau masuk juga sebenarnya masih oke. Karena sebenarnya sudah pernah ke testing nih 486. Untuk yang ngejar 545 atau MA100 ya 550, 545 sama MA200 nih. Karena kalau nanti ini sama-sama ketemu ya. Sama-sama ketemu, terus ininya terus teman-teman ngelihat ini crossing nih. Aku coba pakai biru, ini crossing di sini ya. Nah, ini biasanya momentumnya cepat buat naik gitu. Oke, terus kita cek buat flow-nya PSAB gitu ya. Nah, menarik nih, XLYP beli PSAB. Oh, ternyata asiknya masih buang nih Mas dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Ya udah, tandanya apa? Oh, kita bisa ngeliat ada kecenderungan turun di bawah 500 gitu ya. Jadi karena di sini yang banyak beli XL sama
XL sama YP gitu ya terutama ya. Ya udah biarin aja, kalau misalnya nanti turun ke bawah ya lebih untung teman-teman belinya agak di bawah. Kayak gitu. Dan ini sebenarnya agak beda dengan saham-saham yang lain ya. Dia memang direspon agak lama. Nggak secepat BRMS sama siapa nih? Nggak secepat respon dari BRMS, Archie, Harta, Dewa, sama Bumi gitu ya. Nggak secepat itu. Kayak gitu. Jadi view-nya buat PSAB kayak gitu sih. Next, Dewa ya. Tapi kenapa aku waktu itu pilihnya PSAB ya? Karena salah satu yang nggak dibahas orang gitu ya. Ya udahlah, karena dia nggak dibahas orang, ya udah itu aja yang tak pilih. Gitu ya. Jadi nextnya Dewa. Dewa ternyata masih bisa naik teman-teman. Lihat kan, yang namanya Dewa itu dia masih ngerespon atau ibaratnya dia bergerak di alurnya ini ya. Dia selalu bergerak di alurnya MA5 nih, kalau misalnya teman-teman lihat. Ya. Ya kan dia kan bergerak alurnya nih MA5. Nah, berarti tandanya apa? Tandanya kita bisa tahu, oh, karena si yang namanya Dewa itu sangat merespon dari pergerakan MA5 di sini ya. Kalau teman-teman lihat di pergerakan hari besok gitu ya, di Senin, yang namanya Dewa itu agak drop ke 498, ya ini wajar. Kenapa? Pas di 530 ini adalah level support kuat dan berpotensi untuk ter-reject. Nah, ini nggak tahu nih apakah saham teman-teman yang pegang di saham Dewa itu udah mulai kejemput apa belum. Ya hopefully sih udah gitu ya. Nah, terus berikutnya yang harus teman-teman cermati adalah posisi yang namanya stokastik gitu ya. Ini stokastik udah masuk di area overbought gitu ya. Area overbought sebenarnya di beberapa kasus gitu ya. Di beberapa kasus teman-teman bisa lihat yang namanya ketika dia udah overbought gitu ya, dia bisa jadi garis lurus gitu ya. Itu bisa jadi terjadi. Tapi yang nanti dilihat juga kalau memang posisinya udah go dead cross dan posisi XL, YP dan juga XC itu teman-teman melihat udah tinggi banget, ya kalian consider lah buat TP atau yang nyangkutnya agak gede, potong-potong dikit gitu ya. Kalau misalnya nggak kuat gitu ya, seandainya nggak kuat. Tapi yang udah dapat dari bawah, udah cuan, jangan lupa TP. Waktu teman-teman lihat nanti posisi daripada stokastiknya turun ke bawah. Karena toh kalau misalnya kita lihat pergerakan harga gitu ya, ini signifikan retracement belum ada gitu kan. Dan teman-teman ngelihat juga setiap di sini dead cross, nah ini hampir dead cross gitu ya. Nah, lihat juga kan setiap dia turun kayak gini nih, nah nih ya, ini kan jauh nih. Terus waktu dia GC, golden cross di bawah, naik lagi, waktu ditarik turun, GC di bawah, naik lagi gitu. Jadi ngelihatnya ini ada potensi untuk ketarik turun kayak gitu ya. Jadi untuk sementara gitu, selama Dewa masih ada di gopek lah ya, di range 490 sampai 500 ya, teman-teman masih bisa ngeliat katalis untuk naik. Tapi jika udah mulai drop dari 486, ada potensi untuk retrace-nya sampai mana. Kalau aku ngelihat kalau misalnya 530 ini ya dalam beberapa minggu ke depan belum bisa untuk ditembus, ya retracement paling solid adalah ke 472. Untuk siapa? Untuk si Dewa gitu ya. Di area sini nih buat retracement. Nih. Sini ya. Apa sih bilangnya? Higher low ya. Higher low di 472. Ya kurang lebih lah ya. 472 areanya. Oke. Gitu buat si Dewa. Next terakhir. Oh iya, flow-nya belum ya. Flow-nya dari Dewa gimana? Nah, ini cakep ya, cantik. Akum. Cek lagi buat Dewa. Nah, AK-nya masuk. Nah, tapi ini AK kagak tahu ya. AK trading apa kagak. AKNIRX masuk. Cek retailnya LG, AZ, CB, XL, XC-nya buang. Menarik gitu ya. Coba kita lihat per 7 April coba ya, semingguan ya dari tanggal 6, posisi XLXC gede gak? XL-nya tipis ya teman-teman ya, XL-nya tipis. Cek buang barang gedean di LG sama XC. Jadi ya kalau dari flow sih sebenarnya fine-fine aja ya, masih ada potensi naik ke atas. Tapi ya tetap dijaga kalau misalnya turun di bawah gopek atau di 486, ada potensi untuk retrace ke daerah 470-an. Tapi konteks retracement atau koreksi ini nih positif ya, supaya dia bisa naik lagi. Dan ini ngasih kalian kesempatan buat beli di harga yang lebih sedikit murah. Kayak gitu. Berhubung yang namanya momentum kan nggak selamanya naik gitu kan.
nggak sampai naik, ada potensi koreksi dulu sebelum dia tarik lagi naik. Oke, yang terakhir Boomsky ya, Boomsky. Nah, Boomsky sebenarnya agak mirip-mirip juga ya. Ini salah satu yang sangat merespon stokastik di sini turun. Nah, terakhir di sini nih, itu kan. Nah, tapi balik lagi karena dia kenaikannya relatif cukup korektif ya dan melambat. Sebenarnya yang perlu teman-teman jaga adalah area 2000 lagi, 238. Kalau misalnya ketarik sedikit, potensi naik masih ada nggak? Ya ini masih. Nah, tapi berhubung teman-teman ngelihat udah di atas nih ya paling nggak wait and see dulu lah gitu ya kan. Kenapa? Karena ya secara nggak langsung teman-teman udah ngelihat yang namanya bumi itu naik sekitar 16 hari ya. 16 hari berarti ya hampir 3 minggu lah. Ya hampir 3 minggu lah dia udah naik terus gitu kan, 3 mingguan. Jadinya apa? Ya udah tunggu aja dia dulu turun, baru kalian beli lagi. Kalau yang belum punya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang apa namanya? Yang veteran bumi ya mau nggak mau sabar lah ya, yang nyangkut-nyangkut dari MSCI kemarin gitu ya. Ya kita lihat lah, semoga MSCI di Mei kalau misalnya dia pun masuk harusnya sih masih ada potensi gitu ya. Tapi aku belum dapat info yang gimana-gimana nih karena rata-rata MSCI masih gonjang-ganjing gitu ya teman-teman ya, kayak begitu. Oke, kita cek untuk flow-nya buat si siapa namanya si bumi ya, Boomsky. Nah, untuk broker transaction, kita lihat ZP Mamang Guyur LG masuk. RB-nya buang nih. RB tuh siapa ya? Kita kenalan dulu ya. Ina ya. Nah, ini apakah betul si itu keluar ya? Ini Salimnya keluar apa kagak nih? Ini jualannya gede banget ya. SS-nya buang, yang pengepulnya, AK-nya buang. Mungkin tukeran barang kali ya. ZP sama MG beli. Nah, ini agak kurang. Coba lihat asingnya kembali buang lagi. Tapi ya kalau di saham bumi, kalau kalian suka scalping ya teman-teman ya nyari 2%, 3% ya bagus juga sih sebenarnya ya kalau bisa scalping. Tapi buat yang sukanya agak-agak nge-swing gitu ya harus tunggu nih. Mulai lagi nih, mulai pilek lagi dia nih ya. Mulai buangan lagi. Jadi pantau dulu meskipun ada ZP sama MG. Tapi ini sejujurnya RB-nya buang gede banget ya. Coba kita lihat dari tanggal 10, MG AZ XL mulai naik lagi, buang barang RB sama AK gitu ya. Berarti RB-nya lagi buang barang nih. Kayak begitu. Jadi kalau misalnya pun, lihat aja teman-teman ya, kalau misalnya dikasih ke 200-an ya, 214 ya baru beli lagi lah. Kayak gitu. Oke. So, I think that's it teman-teman buat saham-saham emas, kurang lebihnya begitu ya.